بن نوفل بن عبد الله بن عبد الحمد كان أستاذ محمد الله بن صقر سيد الوالد محمد بن الحبشي أن الله يعلم درجات في الجنة ويرفعنا بأسرار والوالد وعلوم والحال في الدين والدنيا والآخرة. ثم لأبو ياسر عبد الله بن محمد هارون جميع مشايخنا في ذلك الجميل في الأحوال أن الله يرحمهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وتلامذتهم في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة كاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صارقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Kalau di sini sudah dibahas masalah najis. Masalah najis sudah dibahas. Hendak kita ulangi dulu bab kita yang sebelumnya. Sebelumnya minal aidin wal faizin dulu. Walaupun sudah habis Yaumun Naharnya sudah habis, Ayyamul Tasyriknya juga sudah habis, tapi karena belum mengucapkan minal aidin, kami mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan yang di masjid ini sudah nyati semua ya. Atau tidak nyati? Apa nyati enggak, Pak? Nyati? Nah, ada nyati-nyati bareng itu. Mudah-mudahan kebagian semua kemarin. Terakhir kita membahas tentang hukum air, baik yang sampai 2 qullah atau yang tidak sampai 2 qullah. 2 qullah itu kemarin itu ada beberapa pendapat mengatakan 2 qullah itu hitungannya 200 liter. Itu menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili, ulama sekarang. Beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Kalau tidak salah orang Mesir, orang Suriah, tapi tinggalnya di Kanada ya, seorang ulama Asy-Syafi'i. Ada lagi yang mengatakan belum cukup 200 liter itu belum cukup, belum dikatakan 2 qullah. Kapan dikatakan 2 qullah itu? Kalau seandainya airnya tadi setara dengan 217 liter. Lebih sedikit lah, lebih dari 17 liter baru dikatakan 2 qullah. Kenapa kok ada istilah 2 qullah ini? Ada yang 2 qullah ke atas, 2 qullah ke bawah. Ini kaitannya dalam kasus kalau seseorang mau bersuci, wudu, mandi wajib, menghilangkan najis, istinja. Ini peran istilah 2 qullah ini dominan.
Karena kalau orang tidak mengerti istilah dua qullah ini, nanti dia sembarangan. Dia sembarangan. Kadang dia untuk menghilangkan najis dia sembarangan, padahal tidak dikatakan belum dikatakan dua qullah, bahkan najis dia gunakan air tersebut bukan menghilangkan najis, tapi memperluas najis. Karena apa tadi? Tidak ngerti istilah air tadi, dia akhirnya karena airnya tadi mutanajis, rupanya bukan hilang najisnya tadi, tapi malah tambah besar batasan najisnya karena dia tidak ngerti. Makanya penting sekali untuk memahami istilah dua qullah ini. Maka di situ disebutkan kemarin sudah kita bahas bahwasanya karena wa idza kana al-ma'u qullataini, dan jika air qullataini sampai takarannya, kalau menurut versinya Syekh Muhammad Az-Zuhaili 200 liter, dan jika airnya tadi sampai 200 liter, fa waqa'at fihi najasatun, rupanya dalam 200 liter tadi ada kemasukan najis. Kemasukan najis, fala yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran katsiran aw yasiran. Maka air yang kejatuhan najis yang takarannya 200 liter tadi itu tidak dihukumi najis airnya. Airnya tidak dihukumi najis. Jadi tetap dihukumi suci, mensucikan. Kecuali kalau seandainya dengan sebab kejatuhan najis tadi berubah rasanya, atau warnanya, atau aromanya, baunya, baik itu perubahannya tadi banyak atau sedikit. Jadi kalau seandainya airnya tidak berubah, walaupun ada najis, tinggal dibuang saja najisnya. Tinggal dibuang saja najisnya, airnya langsung bisa dan boleh digunakan untuk bersuci. Nah itu. Kalau airnya tadi 200 liter ke atas. Wa idza zalat taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahura. Nah, sekarang kasusnya air yang 200 liter tadi gara-gara kejatuhan najis berubah. Berubah, entah warnanya, entah aromanya, entah rasanya berubah. Maka air tadi dihukumi apa? Dihukumi najis. Tapi katanya wa idza zalat taghayyur, kalau seandainya hilang itu perubahan. Hilang 200 liter tadi sudah kena najis, berubah, rupanya ada perubahan, hilang. Asalnya misalnya warnanya hitam jadi putih lagi, misalnya ini contoh saja nih. Contoh, asalnya hitam jadi putih lagi. Berubahnya tadi binafsihi, karena perubahan secara natural, berubah sendiri. Karena didiamkan, misalnya didiamkan beberapa saat, beberapa jam, beberapa hari, rupanya berubah air tadi itu. Kita tahu bahwasanya tadi sebelumnya ini berubah, air 200 liter tadi itu berubah. Berubahnya kenapa? Karena ada najis. Nah, ketika didiamkan, dibiarkan, rupanya najisnya kita angkat, didiamkan, rupanya berubah lagi, balik seperti semula lagi. Nah, berubahnya secara natural. Au bima'in, atau dia berubahnya tadi karena ditambahin air. Ditambahin air lagi, ditambahin uangin lagi. Atau bisa dikurangi. Misalnya dikurangi tapi airnya tuh tetap takarannya 2 kula ke atas. Misalnya banyak tuh, misalnya 3 kula, anggap saja 3 kula, 300 liter. Karena kalau melihat konversi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad, bahwasanya kalau 2 kula 200 liter berarti 1 kula 100 liter. Nah, kalau seandainya 300 liter, bisa nggak dia suci dengan dikurangi? Bisa. Kalau seandainya kita kuras sedikit airnya tadi. Airnya tadi kuras, rupanya kita ambil sekitar setengah kullah. Artinya bilangannya menjadi 250 liter. Dikurah tadi, ambil tadi 50 liter, rupanya balik lagi seperti awal lagi. Aroma, warna, rasa najis hilang. Nah, walaupun dikurangi dan
bekas najis tadi tidak ada lagi, air tadi bisa dihukumi suci, mensucikan. Jadi cara mensucikannya tadi ada 3 cara. Pertama, dia berubah secara natural, alami, berubah sendiri. Yang kedua, dia ditambah airnya. Dia bisa berubah air tadi yang asalnya dia najis, ketika ditambah hilang asbab-asbab najis tadi, sifat-sifat najis tadi, jadi suci. Atau dikurangi, dikuras sedikit, mana yang ada kira-kira yang kena najis itu diambil bagian situ, dibuang. Nah, ketika dibuang, rupanya tidak ada lagi aroma, warna, rasanya, maka air tadi dihukumi suci, mensucikan. Dengan catatan yang terakhir tadi, airnya harus 2 kullah. Walaupun dikurang, tetap dia 2 kullah. Wala yathuru idza zalat taghayyuru bimiskin aw za'faranin aw jissin aw turabin. Nah, air tadi tidak bisa dikatakan suci kalau perubahannya tadi dengan sebabnya apa? Dicampur dengan bau-bau yang harum. Kalau di sini dicontohkan dengan misk. Apa namanya kalau bahasa sini? Kasturi. Dicampur air wangi. Au za'faran, dicampur za'faron. Safron. Nah, safron itu kan merubah warna kan? Nah, itu. Au jussin, atau apa namanya, kapur. Nah, dicampur dengan kapur. Bukan kapur barus ya. Kapur-kapur yang buat gipsum itu. Au turabin, atau dicampur dengan debu atau tanah. Nah, kalau dicampurnya dengan cara seperti itu, walaupun aroma, rasa, warna najisnya tadi tidak nampak lagi, tidak nampaknya tadi karena ketutup. Sebabnya ketutup, bukan hilang. Jadi dimanipulasi. Dimanipulasi. Bekas najis itu cuma ditutupin saja. Sebenarnya aslinya masih ada. Nah, makanya cara seperti itu tidak bisa mensucikan air. Nah, itu pembahasan kita yang terakhir. Ada yang mau tanya nggak masalah air? Kalau tidak ada, kita lanjutkan faslun fin najasat. Udah dibaca itu? Hah? Belum? Nah, coba baca. فصل والنجاسة هي البول والغائط والروث والقيح والدم والقيء والخمر والنبيذ والمسكر والكلب والخنزير وفرع أحدهما والميتة وشعرها وريشها وجلدها وجميع أجزائها والمذي والودي ومني الكلب والخنزير ولبن ما لا يؤكل غير الأدمي وميتة الأدمي والسمك والجراد طاهرة والجزء المنفصل من غير الأدمي والسمك والجراد نجس إلا شعر المأكول وريشه ووبره وصوفه والمسك ونافجته. Tamam. Faslun wan najasat. Nah, sekarang ini harus kita kenal yang namanya najis. Dia harus tahu najis. Jadi kita bisa antisipasi. Wah, ini najis, ini bukan najis. Jadi jangan sampai wah ini najis, padahal bukan najis. Ingus najis bukan? Ingus tidak najis. Ludah najis enggak? Nah, ludahnya bercampur dengan darah enggak? Kalau bercampur dengan darah berarti ludahnya najis. Kalau ludah saja enggak najis. Walaupun menurut adatnya kita itu sesuatu yang menjijikkan ya. Makanya di sini disebutkan bahwasanya an-najasat menurut syariat, najis itu menurut syariat definisinya mustaqdharun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhkhisa. Sesuatu yang menjijikkan, yang menghalangi kesahannya seseorang untuk melaksanakan sholat,
Jadi gara-gara najis tadi orang tidak sah sholatnya. Nah itu. Berarti kalau seandainya ada orang sholat kok tidak sah karena sebab ini, berarti inilah yang dikatakan najis. Contoh misalnya lagi sholat rupanya ngelihat ada kotoran tai cicak. Boleh nggak sholatnya itu? Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Di badannya misalnya atau di imam. Jadi kalau misalnya dia di badan mungkin tidak lihat. Rupanya di belakangnya Ustadz Ari ada apa namanya? Ada tai cicaknya. Makanya dijaga nih wal ya. Jangan sampai banyak cicak. Nah, itu amanat nanti. Dengan nanti bersihkan ada cicak itu pahala ngalir terus. Ya. Jadi misalnya ada di situ tuh di belakangnya tadi. Apa namanya tai cicak? Nempel, basah. Basah. Kita yang sebagai makmum wajib mufarokoh. Wajib kita tidak bermakmumkan lagi sama Ustadz Ari tadi. Tidak boleh kita makmum. Nanti setelah salam, bukan artinya batal sholat kita, dah. Sholat kita tidak batal, tapi kita tidak boleh jadi makmumnya Ari lagi. Kalau kita teruskan, padahal kita yakin itu adalah kotoran cicak, maka sholat kita pun jadi batal. Nah, Arinya tadi bagaimana? Ya sudah, Ari tidak tahu dia udzur. Udzur dia sholat. Sholatnya Ari tadi hakikatnya tidak sah. Hakikatnya tidak sah. Tapi dosa nggak Ari? Tidak dosa. Kenapa dosa? Karena dia tidak tahu. Makanya kita ini tidak boleh ya lagi sholat misalnya. Sholat main-main tidak boleh. Sholat main-main tidak boleh. Misalnya kita tanpa wudhu nih, kita sholat boleh nggak? Dosa itu. Sholat tanpa wudhu dosa. Karena yakin bahwasanya sholat kita tidak bakal sah. Nah itu. Ya. Beda kalau untuk ngelatih anak ya, untuk pelatih lain lagi, mengajarkan. Jadi Ari tadi sholat terus tuh. Kalau yang makmumnya yang tidak tahu, tidak dosa dia. Makmum yang tidak tahu, tidak dosa. Tapi hakikatnya mereka itu tidak dianggap sholatnya itu. Maka yang mufaroqah tadi dia, kalau bisa dia dicepatkan bisa. Nanti kasih tahu Ari misalnya, kasih tahu tuh Ari di belakangnya ada najis. Bagaimana Ari? Ya sudah, batalin langsung. Wah malu saya, tidak ada istilah malu itu. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwasanya ada yang mengabarkan dia bahwasanya sholatnya itu sudah dipastikan tidak sah. Kenapa? Ada najis. Jadi gimana? Sudah batal. Kasih tahu jamaah, ya jamaah wal afu. Ya, di belakang saya ini ada cicak. Ya, jadi siapa yang bisa menggantikan imam sholat dulu atau menunggu saya dulu, saya bersihkan dulu najisnya. Kita ulangi lagi sholat kita. Yang mufaroqah aman dia. Yang mufaroqah tadi dia tetap sah sholatnya. Kalau dia mau berjamaah lagi silakan. Biar dapat sempurna sholat berjamaah. Kayak gitu. Makanya najis itu apa? Mustaqdzarun yamna'u sihhatas shalah. Sesuatu yang menjijikkan, yang menghalangi sahnya sholat. Haitsu la murakhisa, sekiranya tidak ada yang memberikan rukhsah. Ada enggak bahwasanya dia ini najis tapi dia boleh sholat? Ada. Nah ini berarti ini untuk catatan dalam keadaan abnormal, dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan normal tidak bisa. Karena biasanya yang namanya rukhsah itu, keringanan itu, toleransi itu kalau ada udzur, kalau dalam keadaan darurat, kalau dalam keadaan yang tidak normal. Contohnya misalnya tadi darahnya tidak berhenti-henti, sudah dibersihkan, tetap aja darahnya muncul. Nah ini sudah namanya udzur. Dia sholat dengan darah ada itu dikatakan sah sholatnya. Kenapa? Karena sudah dibersihkan berkali-kali, tetap darahnya keluar. Nah itu. Karena darah nanti bagian dari najis.
Maka setelah itu, setelah kita tahu definisi najis itu sesuatu yang menjijikkan, yang menghalangi keabsahannya salat, apa saja najis itu? Nah, disebutkan al-baulu, air kencing. Air kencing ini umum, ya, baik dari manusia maupun hewan. Hewan apa saja kencingnya itu najis, ya. Wal itu kotorannya, ya, kotoran dari manusia dan hewan juga najis. Warrauthu, nah, kalau ghaid itu istilah bahasa Arabnya, ghaid itu kotoran manusia, ar-rauth kotoran hewan. Sama-sama kotoran tapi kalimatnya beda. Makanya di sini disebutkan, dijelaskan minal hayawani, kencing kotoran manusia, kotoran hewan, baik dari hewan, sawaun al-ma'kul wa ghairuh, baik hewan yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Jadi pokoknya kencing kotoran dari hewan manapun itu hukumnya najis. Oh, ini kan hewannya boleh dimakan. Misalnya sapi kemarin tuh, kambing kemarin. Jangan dikira karena dia boleh dimakan tidak najis, kotoran najis. Jangan ngikutin yang di tempat yang lain, di negara yang lain dibikin apa? Lotion. Kotoran itu barokah apa tuh? Itu enggak boleh, haram hukumnya, ya, main-main najis. Walau min ta'irin, walaupun dari jenis hewan burung, au samakin, nah, atau ikan. Ikan pun kotorannya najis. Au mimma la nafsa lahu sa'il, atau binatang-binatang yang kalau seandainya kita copot, kita lepaskan anggota tubuhnya itu tidak ngalir darahnya. Contohnya cicak. Cicak kan kalau copot darah kan? Ada darahnya? Ada nggak? Tidak ada kan? Kalau ekornya putus ada darah? Tidak kan? Nah itu. Walaupun tidak ngalir darahnya, kotorannya cicak itu najis. Kenapa? Ya, di sini. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi sabbil ma' ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Karena pernah kejadian. Di masjidnya Rasulullah pernah kejadian. Di sini belum ada kejadian, ya. Kejadian apa? Orang kencing di dalam masjid. Nah, pasti ribut kalau sekarang, ya. Ya, jadi ada di zaman Rasulullah itu badui. Badui. Orang apa namanya itu? Orang yang tidak berpendidikan, bahasanya itu. Orang yang tidak berpendidikan. Jadi dia kebelet dia kencing di dalam masjid tadi. Sahabat ngamuk sahabat. Jangan dimarahin, biarin. Padahal lagi kencing itu. Sahabat itu ngomong, ini kok kencing di masjid? Biarin, kata Rasul. Jangan, biarin, selesain dulu. Kalau kau larang bakal kemana-mana najisnya. Biarin saja. Nanti kalau sudah selesai, kita kasih tahu baru. Bersihkan, dilap dan segala macam, kasih tahu, jangan lagi. Nah kayak gitu. Cara menyampaikan orang itu. Cara ngajarin orang tuh, najis, orang kaget. Saya kemana-mana. Nah itu. Tidak seperti itu. Biarkan dulu sudah. Karena pastinya orang kayak gitu tidak tahu aturan. Nah begitu juga. Jadi Nabi melihat itu sudah, biarin dulu, jangan dimarah-marahin, apalagi ngamuk-ngamuk. Ini sahabat tuh ada yang hobinya temperamen. Ini kurang ajar, tidak punya adab dan segala macam. Pengen tebas-tebas saja sahabat. Jangan, kata Rasulullah. Jangan, biarkan. Setelah itu ambil air, kata Rasulullah. Siram. Disiram aja. Sudah, disiram nanti suci. Makanya nanti cara mensucikan air itu, mensucikan najis itu, ini masih panjang sudah bahasannya. Mensucikan najis itu tidak ribet-ribet sebenarnya. Tidak ribet. Yang penting apa? Kita harus tahu najis umumnya seperti kencing itu najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah. Misalnya di karpet nih, ada najis, kencing misalnya. Apakah semuanya dibersihkan? Enggak, jangan. Capek, kasihan syawalnya. Yang ngurus ini siapa? Inti kan? Nah, ya. Jadi
udah gulung semuanya. Jangan. Tidak usah seperti itu, tidak usah gulung semua. Mana najisnya tadi? Mana najisnya lah? Sudah. Oh, di situ tandain, dikasih kapur. Nah, najis. Jangan ada yang injak di situ, lewat situ dan segala macamnya. Sudah ditandai, ambil ember. Ambil ember, dimasukkan tempat najis tadi itu. Baik ember yang kecil atau ember yang besar. Kalau besar, pakai ember yang besar. Makanya nanti siapkan itu kalau untuk masjid, beli itu, jaga-jaga persiapan kalau ada najis, ada solusinya. Dihilangkan dulu bekas-bekasnya itu. Pesingnya hilangkan dulu, siram lagi, sampai dia kering. Udah kering, nanti dulu belum dikatakan suci. Karena tadi untuk menghilangkan dulu bekas najisnya, dihilangkan dulu. Bekas najisnya dihilangkan dulu. Setelah hilang bekas najisnya tadi, baunya, aromanya tadi, rasanya tadi hilang, baru bersihkannya, diganti embernya tadi, dibuang air yang mutanajis tadi. Sudah ada lagi tanda-tandanya. Berarti ini dihukumi najis hukmiyah. Najis hukum. Masih dihukumi najis walaupun tidak ada bentuknya lagi. Tapi cara membersihkannya simpel. Ambil kispray itu, wadah kispray. Wadah kispray itu sudah diisi penuh air bukan air kispray, air biasa. Dan dimasukkan lagi di ember tadi itu. Disemprot. Sekiranya ngalir, ngerembes, sudah. Sudah ketika ngerembes sudah. Berarti air tadi namanya air ghasalah. Kan basah tuh. Basah. Najis enggak? Tidak najis lagi. Tidak usah was-was lagi. Karena air itu bukan air mutanajis, tapi air ghasalah. Hukumnya apa? Hukumnya sama seperti mustakmal. Jadi tidak usah takut nih bekas nih basah nih, tidak usah. Paling tinggal nanti cari tisu dilap, tapi masih bekas-bekasnya itu tidak najis. Itu cara membersihkan najis. Jadi jangan nanti sampai sudah basah nih, siram semua nih. Jadi akhirnya malah tambah berapi nanti. Wal qayhu, selanjutnya bagian najis yaitu nanah. Nanah juga najis. Nanah itu apa katanya? Wadamul mustahilu ila fasad. Asalnya darah. Nanah itu aslinya darah yang rusak, yang berubah. Itu namanya nanah. Wadamu darah. Wal qai'u muntah. Ini najis semua ini. Wal khamru bir, arak tua. Apa lagi? Bir, arak tua. Apa bahasanya sini? Wan nabidhu sama. Kalau khamr itu perahan anggur, kalau nabid itu macam-macam. Bisa perahan dari ubi, perahan dari gandum, macam-macam. Ya pokoknya hasil dari fermentasi yang kalau diminum memabukkan. Itu nabid namanya. Wal muskir, apa saja yang memabukkan. Wal kalbu, najis selanjutnya adalah anjing. Nah, ini hati-hati yang ada nggak di sini yang memelihara anjing? Tidak ada ya? Di sini ada nggak? Tidak ada kan? Hati-hati. Memelihara anjing itu tidak jadi masalah. Boleh saja. Boleh saja. Kalau ditanya boleh. Karena ada bab membahas tentang bagaimana kalau hewan yang kita buru itu digigit oleh anjing. Halal nggak ada dagingnya? Nah itu halal nggak itu? Misalnya saya nih, Pak, saya punya anjing pandai berburu. Pandai berburu itu dia misalnya nih berburu rusa, lepas kena gigit si rusa tadi. Apa hukumnya itu? Rusanya tadi? Hah? Halal. Kenapa halal? Apa Pak? Karena tidak disebut dengan Bismillah. Bismillah.
Satunya mengatakan halal, satunya bangkai. Nah, ini kan dalam satu majelis saja ada dua pendapat. Nah, jadi nanti itu dibahas gimana kalau seandainya gigitan anjing tadi. Gigitan anjing tadi. Jadi kalau seandainya yang melepaskan dari muslim dan dia niat emang untuk berburu, diniatkan berburu. Bahwasanya diburulah tadi si anjing tadi. Maka hewan yang mati gara-gara buruan si muslim tadi, hewan buruan si muslim tadi, maka dihukumi dia halal. Jadi metode bisa dikatakan halal itu bukan hanya dengan sembelihan. Bukan hanya dengan sembelihan, apalagi di dalam mazhab Syafi'i ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu tidak diwajibkan mengucapkan bismillah, tidak diwajibkan. Tapi sangat dianjurkan. Tidak diwajibkan tapi sangat dianjurkan. Kenapa? Karena di dalam mazhab yang lain, mazhab ketiga itu Hanafi, Maliki, Hambali, itu mereka menjadikan syarat halalnya sembelihan itu dengan cara dibacakan basmalah. Jadi dibacakan basmalah baru halal. Kalau tidak dibacakan basmalah, maka sembelihannya tadi menjadi tidak halal. Tapi menurut mazhab Syafi'i, mengucapkan bismillah itu sunnah muakkadah ketika mau disembelih. Bukan menjadi dasar halalnya hewan itu kalau seandainya dibacakan bismillah. Nah, syaratnya itu kalau seandainya yang nyembelih itu muslim. Dalilnya apa? Karena sembelihan orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu orang yang beragama Yahudi, yang beragama Nasrani. Sembelihan mereka itu juga halal. Apakah mereka mengucapkan bismillah? Tidak. Mereka tidak percaya kok. Allah Subhanahu wa taala, yang mereka percaya Tuhannya itu tiga. Nah, makanya di sini kenapa dalam mazhab Syafi'i tidak mewajibkan baca bismillah itu? Buktinya sembelihan orang yang non muslim halal. Nah, itu ya. Wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Nah, itu. Jadi makanannya kalian itu halal untuk ahli kitab dan makanan mereka ahli kitab halal untuk kalian. Makanya di situ dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang penting dia muslim atau ahli kitab, dan nyembelihnya itu hanya mengharap kepada Allah. Wal kalbu wal khinziru. Tapi nanti yang hewan tadi yang digigit tadi harus dibersihkan dulu. Karena ilernya tadi najis mughalladhah ya. Wal khinziru, begitu juga babi. Wa far'u ahadihima. Peranakan dari kedua hewan tadi. Anjing kawin silang dengan kambing. Nah, itu misalnya. Kawin silang dengan ayam, kawin silang dengan sapi, kawin silang dengan menjangan. Itu rupanya beranak. Nah, ini pun anaknya tadi juga dikatakan najis ya. Karena dia bagian dari dua jenis hewan tersebut. Wal maitatu, bangkai. Bangkai itu apa? Allati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah. Hilang kehidupannya tadi, ruhnya mati maksudnya, hilang kehidupannya maksudnya matinya tadi, hewan tersebut matinya tadi tanpa disembelih dengan sembelihan yang dibenarkan oleh syariat. Makanya dia dikatakan bangkai. Fahiya najisatun bi jami'i ajza'iha. Najis. Wa sya'ruha. Nah, kalau bangkai itu rambutnya najis. Warishuha, bulunya. Kalau rish itu misalnya seperti ayam, angsa. Nah, itu bulunya itu namanya rish, atau burung. Nah, itu namanya rish. Jadi kalau seandainya dia mati jadi bangkai, nah, itu bulunya itu najis, hati-hati. Makanya kalau misalnya yang punya burung, punya ayam itu hati-hati, jangan sembarangan ya. Nah, itu.
wa jilduha, kulitnya, wa jami'u ajza'iha, dan seluruh bagian-bagiannya itu jadi najis. Wal madhyu, madhi, ya, ini bagian dari jenis-jenis yang keluar dari kemaluan. Cairan-cairan, jenis-jenis cairan yang keluar dari kemaluan. Maka dari kemaluan ini ada jenis-jenis cairan. Ada yang namanya air kencing, itulah yang namanya bahasa Arabnya baulun, kencing. Ada lagi madhyun, madhi. Madhi itu cairan yang keluar ketika di awal-awal syahwat. Syahwat naik, bukan di akhir. Ini di awalnya. Nah, ketika di awal itu kadang keluar cairan yang kental tapi bening. Nah, ya, ini yang pengalaman pasti tahu. Ya, yang pengalaman pasti tahu tuh. Tahu cairannya tadi kental tapi bening, kayak ingus. Nah, ini namanya madhi. Hukumnya apa? Najis. Wal wadyu. Nah, ada lagi jenis cairan yang dari kemaluan itu kental juga tapi warnanya butek, keruh. Tahu keruh ya? Warna itu tidak putih seperti mani, tidak bening seperti mani, keruh dia, gelap. Nah, ini namanya wadi. Namanya wadi. Ini biasanya orang yang kerja keras. Pekerja apa namanya itu? Pekerja kasar tuh. Ngangkat ini, ngangkat itu. Nah, itu. Biasanya kalau dia suka ngeden itu, kadang keluar itu. Keluar cairan dari kemaluan tadi, bentuknya keruh. Ini apa namanya? Wadi. Nah, wadi ini hukumnya juga najis. Wa maniyul kalbi wal khinzir. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya apa saja bagian dari anjing dan babi itu najis. Makanya maninya pun menjadi najis. Wa labanu ma la yukalu ghairal adami. Susu hewan yang tidak boleh dimakan. Susu hewan yang tidak boleh dimakan itu juga najis. Makanya tanya, manusia boleh nggak dimakan? Boleh nggak dimakan manusia? Haram kan? Halal nggak susunya? Halal ya. Makanya di sini ghairul adami, selain manusia. Jadi kalau seandainya ada kasus laki-laki keluar susunya, apa hukum susunya tadi? Najis atau tidak? Tidak najis. Nah, itu. Jadi pokoknya susu selain manusia, selain manusia yang tak boleh dimakan dagingnya, itu susunya dihukumi najis. Misalnya nih, kucing itu nyusuin, rupanya anak kucing tadi berceceran itu, susunya tadi berceceran. Nah, cecerannya tadi hukumnya najis. Kenapa? Karena kucing ini hewan yang tak boleh dimakan. Jelas ya? Wa maitatul adami was samaki wal jaradi tahiratun. Makanya bangkainya manusia, bangkainya ikan, bangkainya belalang itu hukumnya suci. Contohnya misalnya ya, bagian kuku manusia nih kalau copot. Nah, copot itu misalnya masuk kantong. Nah, ini tidak dikatakan najis karena dia potongan manusia. Kan ada tuh kuku masuk. Nah, itu. Karena dia manusia maka dihukumi kukunya jadi suci. Wal juz'ul munfasil min ghairil adami was samaki wal jarad najisun. Makanya tadi sesuatu yang lepas selain manusia, selain ikan, selain belalang, hukumnya najis. Kemarin sudah sempat kita bahas juga, makanya bulu kucing itu. Bulu kucing itu kalau banyak, najis. Kalau banyak, najis. Illa sya'ral ma'kul. Cuman dikecualikan di sini, kecuali rambut hewan yang boleh dimakan. Rambut hewan yang boleh dimakan. Kambing, kan ada rambutnya tuh, jambulnya tuh. Warishahu. Apa namanya? Sayap.
Jadi misalnya tadi kan sempat kita bahas tuh, sayapnya burung, sayapnya ayam, sayapnya angsa itu lepas, hukumnya suci. Kenapa? Karena hewan-hewan tersebut boleh dimakan. Ada nggak di sini yang pernah makan angsa? Pernah makan angsa? Gimana rasanya? Rasa bebek. Rasa bebek. Ya, kalau iti bebek kan bisa kan? Ada yang pernah nyoba lagi? Nah, sekali-sekali coba karena itu halal ya, halal itu. Tapi nggak kebayang rumah yang nggak makan angsa itu kan. Nah, bulunya tadi karena dia hewan yang boleh dimakan, maka bulu yang dicabut, kita cabut di bulunya. Najis nggak? Tidak najis. Kenapa? Karena hewannya boleh dimakan. Warishahu wa wabarahu wa sufahu. Ini jenis-jenis bagian-bagian hewan yang boleh dimakan kita cabut. Wal miska wa nafijatuh. Termasuk juga nanti ada di manjangan. Siapa yang pernah lihat kijang? Ada yang pernah lihat kijang? Manjangan. Di bawahnya itu, antara kemaluannya itu ada bentuk apa namanya? Tempat wadah misik. Jadi kalau kita tahu minyak wangi yang mahal itu, minyak wangi yang bisa jutaan bahkan puluhan juta, itu dari mana? Dari itu tadi, bawahnya yang dekat kemaluannya kijang tadi. Dibersihkan, dijemur, disaring, jadilah minyak yang paling nomor 1. Bukan minyak kijang-kijang, kujang-kujang itu KW semua itu. Ya. Yang mahal itu tadi, yang betul-betul saripatinya dari kijang tadi. Jadi di bawah itu nanti dia ada, nanti dia kalau gatel lepasin, ya garuk dia copot, itu. Itu mahal itu, mahal sekali itu. Karena misik yang paling bagus misik dari kijang tadi, menjangan tadi. Nah itu juga tidak najis. Itu pembahasan kita pada malam hari ini tentang jenis-jenis najis. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Kalau yang hari ini jadi imam sudah dikasih tahu ada najis cecak tadi, dia tidak mengulangi sholatnya. Artinya dia belum dikatakan sholat. Jadi sholatnya tadi mulgha, artinya itu tidak dianggap. Artinya belum dikatakan sholat. Jadi harus dikasih tahu. Kalau seandainya dia tidak mau, tidak nurut, berarti dia belum sholat. Belum sholat karena hakikatnya dia tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Karena dia bawa najis. Sama ibaratnya gini, orang sholat tapi auratnya kebuka. Orang sholat auratnya kebuka. Sholat nggak itu? Misalnya nih, saya sholat nih, cuman pakai sarung saja. Pakai sarung saya, pusar saya kelihatan. Boleh nggak itu? Nggak boleh kan? Sholat dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lengkap dia. Apakah dikatakan sholat? Tidak sholat. Nah, begitu juga tadi kasusnya kalau seandainya orang tadi ada najis. Contohnya sama persis. Jadi harus diulang sholatnya. Ada lagi, silakan. Bagaimana cara menentukan bisa imam tadi sholat? Kemudian dia tidak berkurang. Nah, makanya kita selesaikan dulu sholat kita. Tidak boleh ngomong, mam, najis mam, belakang ada dayin, tidak boleh. Batal sholat kita. Kitanya batal. Ya. Jadi gimana caranya? Ya sudah, kita ngelihat najis, kitanya mufarokoh. Tidak boleh jadi makmum. Maksudnya mufarokoh itu tidak boleh jadi makmum dia lagi. Karena kita meyakini sholatnya dia itu tidak sah. Makanya syaratnya sholat berjamaah itu, sahnya sholat berjamaah, kalau makmumnya itu meyakini sahnya sholat imam. Kalau seandainya si makmum tidak meyakini sahnya sholat imam, tidak boleh dia jadi makmum. Contoh ada dua punya pemahaman berbeda. Yang satu dia tidak menganggap Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Yang ini
menganggap bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Rupanya ini jadi imam. Rupanya ini jadi imam salat. Langsung dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si makmum tadi dengar itu, dia yakin bahwasanya sholatnya imam tadi yang mau dijadikan imam tadi tidak sah. Maka si makmum tadi tidak boleh dia jadi makmum. Kenapa? Karena dia meyakini bacaan imam itu tidak sah menurut si makmum. Tapi menurut si imam dia sah kalau menurut si imam, tidak sah menurut makmum. Makanya makmum ini jangan jadi orang yang di belakang tadi jangan jadi makmumnya imam yang tidak baca bismillah tadi. Begitu. Dengan kita mufaroqah tadi, apakah kita merubah niat? Oh enggak. Tidak ada yang dirubah niat. Yang kita lakukan hanya tidak nurut apa gerak-gerik imam, tidak mengikuti gerak-gerik imam saja. Langsung saja, tidak perlu merubah niat. Ada bicara sendiri. Iya, sholat sendirian. Jadi walaupun kita dalam perkumpulan ini, soft ini perkumpulan, kita sholatnya sendirian. Gerakannya mesti sama kan? Tidak mesti sama. Tidak harus juga kita ini harus pokoknya beda. Tidak. Kalau pas kebetulan gerakannya sama ya sudah ya. Tapi saya sudah niat tidak jadi makmumnya dia. Ya kadang misalnya kita bacaannya sama, misalnya pas pula gerakannya sama, itu bukan diartikan kita tetap jadi makmum, nah. Kecuali kalau niatnya manipulasi, nah, tidak boleh. Kalau niatnya manipulasi, tidak boleh, haram. Nah, itu. Kayak gitu yang namanya mufaroqah. Baru setelah itu selesai kita salam, baru kita kasih tahu bahwasanya di belakangnya ada, ditunjukkan. Kalau perlu difoto kan, nih, ini. Nah, itu. Ya. Ada lagi, silakan. Jadi makmum yang lain itu kalau setelah dikasih tahu oleh imam, dia wajib mengulang sholat. Wajib mengulang. Karena tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Kalau seandainya dia tidak tahu, lain cerita. Ini dikasih tahu dan memberitahu itu hukumnya wajib. Nah ini harus dicatatkan. Memberitahu itu wajib. Jangan dia diam, biarlah. Tidak boleh, itu dosa, dia yang nanggung nanti, yang tahu tadi. Makanya ini yang kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran. Tidak boleh diam. Kalau mungkar dikasih tahu, kalau keliru dia kasih tahu. Pahit dia sudah pahit. Qulil haqqa walau kana murra. Jadi wajib dia ngasih tahu. Ya, diam saja, itu saja yang salat. Tidak boleh. Ada kewajiban dia untuk memberikan yang namanya membenarkan, meluruskan tadi. Dikasih tahu. Nanti setelah dikasih tahu, nurut tak nurut, lepas kita tanggung jawabnya. Lepas tanggung jawab bahwasanya kita telah menyampaikan yang namanya kemungkaran tadi, kesalahan tadi, sudah lepas tanggung jawab kita. Tapi kalau seandainya belum kita kena itu khitabnya tadi, tanggung jawabnya kita tadi. Kenapa kau diam? Dia tidak sah, kenapa kau diam? Kau yang nanggung nantinya. Ada bunyi. Ya boleh. Tadi yang satu orangnya yang tahu bahwa imam itu ada tayuca. Bahkan yang lain belum tahu nih. Ya. Tapi dalam satu gerakan, satu ini kan nggak ngikuti gerakan si imam tadi. Jadi perasaan barisan ini kan, ini masuknya gitu. Ya. Ini gimana Pak? Ya kalau seperti itu makanya pentingnya dikasih tahu gitu. Ya, dikasih tahu bahwa kenapa saya tadi beda, kenapa saya kok tidak ikutin imam? Karena saya lihat si imam tadi dia najis. Ya, dia mau najis. Jadi ada keterangan lah istilahnya. Apa bahasanya? Apa kalimatnya itu? Ya gitulah. Penjabaran setelah kejadian. Jadi ada kasus. Kenapa? Karena ada kasus gitu loh. Jadi walaupun nanti heboh ya heboh, harus itu. Jangankan itu, yang sujud sahwi saja suka heboh, apalagi yang seperti ini. Makanya pentingnya untuk taklim tadi. Orang ketika ngaji tadi, tambah dia banyak ilmu, tidak mungkin dia ribut. Makanya disebutkan manisdada ilman qalla inkaruhu 'alan nas. Barang siapa bertambah ilmunya, dia jarang sekali dia masih komentar negatif.
ribut. Kenapa? Karena dia tahu benar. Nah, itu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, langsung saja bersungut, langsung ribut. Jadi perbincangan, jadi omongan di kedai kopi terus tidak selesai. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Seperti itu. Iya Pak. Ketika itu aplikasi langsung itu yang Iya. jadi debatan, apalagi yang di belakang sak belakang ya kan. Kita beda sendiri kalau ini imam gitu. Iya. Kan itu setelah kita kasih tahu setelah salam ya kan. Iya. Nah, itu baru dia baru mengerti. Iya. Dikasih langsung Iya. jadi masalah. Iya. Jadi memang ya harus seperti itu. Kalau seandainya ada kesalahan, ya seperti ya Rasulullah itu. Rasulullah itu kan pernah ditegur juga sahabat. Nih, ya Rasulullah lagi sholat, bahkan lagi sholat. Ya Rasulullah, apakah turun wahyu nih? Sholat jadi kurang? Nah, itu. Tidak kurang kata Rasulullah. Makanya di situ. Jadi ada untuk klarifikasinya. Jadi jangan didiamkan. Nah, ini kadang kalau ada kejadian seperti itu diam-diam saja. Akhirnya berlarut sampai di luar masjid. Nah, itu tidak bagus. Cara memberikan apa? Kalau bisa terjadi itu kita bisa mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu kalau seandainya ada alasan-alasan, nanti itu pembahasannya. Seperti dia melakukan kesalahan sunnah ab'ad. Misalnya dia tidak kunut, subhanallah. Atau dia menambah rakaat, subhanallah. Kalau najis tidak bisa subhanallah. Bagaimana itu? Hah? Masya Allah tidak ada. Ngarang-ngarang bid'ah itu. Kalau masalah najis, kalau aurat ya, pas kita jadi imam, nampak sudah kita tutup deh. Nah, kalau menutupnya seketika tidak batal. Yang tidak boleh itu dibiarkan. Dibiarkan tidak boleh. Kalau seketika langsung tidak apa-apa. Ini kan posisinya sepertinya imamnya ini ngerti gitu kan. Jadi seandainya jamaah yang di belakang pas tepat belakang imam ini tahu ada najis itu, lalu dia langsung maju menggantikan posisi imam itu gimana? Kalau imamnya ngerti tidak apa-apa. Imamnya geser langsung ya. Jadi ada namanya dalam bab fikih istikhlaf. Jadi ada khalifah. Hah? Nah, imamnya satu. Imam yang pertama mengundurkan diri. Nah, langsung dia menjadikan imam. Tidak apa-apa. Yang penting tadi, yang penting jamaahnya ngerti juga. Nah, jangan jamaahnya tidak ngerti. Jadi pas lagi sholat itu gitu ya? Iya. Lagi sholat itu, langsung datang. Iya, langsung dikasih kode, maju berapa langkah tuh. Sudah tetap. Kalau kita bisikin gitu. Hah? Kalau kita bisik dan habis gitu. Lagi sholat. Lagi sholat tidak mungkin lagi sholat. Yang ini sudah mufarokoh ya. Siap selesai sholatnya gitu. Sudah maju di sana ke imamnya, menjadi imam gitu kan. Ini kan dia sholat yang kedua gitu. Berarti kalau yang sholat yang kedua, iya. Lanjut lagi dia. Berarti ini awal, sholat awal. Karena si imam tadi sudah salah, beda. Kalau misalnya tadi tuh si imamnya sadar nih, ini kasusnya si imamnya sadar ada najis tidak mungkin. Akhirnya dia kan batal sholatnya. Dia ngasih kode sama makmum yang persis di belakangnya dia, maju. Nah, yang di belakang ngerti, maju juga. Sudah. Yang asalnya makmum dia niat jadi imam. Nah, yang ini sudah, yang makmumnya tetap aja. Ini makmum saya, imam saya yang baru. Sah salat seperti itu. Seperti itu. Cukup ya? Ada lagi nggak? Jelas nggak nih, Wan? Jelas ya? Karena yang kasus seperti ini mungkin bakal pembicaraannya tidak cukup seminggu. Bulan, kami di masjid ini ada kejadian macam-macam itu biasa. Kalau yang seperti itu biasa di masyarakat. Jadi bahan perbincangan tuh. Karena yang ngomong itu pasti tidak punya ilmu. Yang suka ngomong-ngomong itu pasti tidak punya ilmu, tidak ngerti dia bagaimana solusinya gitu. Itu kan tadi cicaknya. Bagaimana dengan cicaknya dia? Cicaknya kalau hidup tidak apa-apa. Kalau hidup tidak apa-apa. Paling imamnya kaget. Nah, iya. Kalau hidup tidak apa-apa, tidak najis. Bangke. Wallahu, cukup ya?
Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.